ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Tubuh pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Tubuh pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Tubuh pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GBI Maharta yang dikasihi Tuhan pada saat ini. Kita kembali bersama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji Tuhan kita yang ajaib. Dialah yang layak kita sembah, Dialah yang layak kita puji. Mari satukan hati kita menyembah Allah yang hidup. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita memuji Dia yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan
apakan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, tidak dapat kami membalas kebaikan-Mu selain dengan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan kembali, katakan Kau Allah yang setia, Dia Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, katakan selamanya bagi-Mu Tuhan, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Dengan apakan ku balas, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sembah Dia yang ajaib. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu Yesus,
sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Oh, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pengorbanan-Mu Tuhan. Yesus beri, haleluya, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu selain dengan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bersama seluruh jemaat-Mu Tuhan dan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami dengan urapan yang baru Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya hanya dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi di dalam roh dan kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita tetap semangat memuji Tuhan kita karena ada kuasa dalam nama Yesus kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama lebih bersukacita memuji Tuhan kita. Oh, haleluya. Pujilah nama-Mu Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Mari lebih bersemangat lagi, katakan pujian bagi Tuhan. Katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Segala nama-nama, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Katakan dengan iman. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala
Yesusku ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Haleluya. Baik, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Yesus adalah jawaban dalam setiap hidup kita. Mari kita berserah kepada Tuhan kita pada saat ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, karena Engkau jawaban hidup kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Katakan meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan yang tak pernah, yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
itu yang kau sediakan. Katakan itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapak Ibu yang Tuhan berkati, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman pada ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau melawat kami dimanapun kami berada lewat ibadah online hari ini. Kuasa-Mu bekerja di rumah kami masing-masing, dan kami percaya Roh Kudus mengajar kami. Sekarang Roh Kudus berbicaralah dan berkati kami lewat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Karena itu kami siapkan hidup kami, hati pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami untuk firman yang hidup. Dalam nama Yesus, Tuhan berbicara atas kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua hari ini, dan saya berharap kita bersuka cita dalam ibadah online kita. Saudara yang Tuhan kasih, tema khotbah saya hari ini adalah mendengar suara Tuhan melalui saat teduh. Kenapa Tuhan berbicara kepada kita? Tentunya alasannya karena Tuhan kita hidup. Karena Dia hidup, Dia berbicara kepada kita. Kalau Tuhan kita mati, Dia nggak mungkin bisa berbicara. Kalau Tuhan kita patung, Dia punya tangan tidak bisa menolong, punya telinga dan tidak bisa mendengar, punya mata dan tidak bisa melihat. Tapi karena Allah kita hidup, Dia punya mulut untuk berbicara, punya telinga untuk mendengar, punya tangan untuk menolong Anda. Itulah Allah kita. Itu sebabnya kita mau belajar mendengar suara Tuhan. Kenapa Allah berbicara kepada kita? Alasan yang kedua, karena memang kita adalah anak Allah. Dan keinginan Allah adalah supaya setiap anak-anaknya selalu mendengar suaranya. Bapa manakah yang betah tidak menyuarakan suaranya? Dan anak manakah yang tidak rindu mendengar suara bapaknya? Karena kekristenan adalah hubungan anak dan bapa. Makanya layak dan pantaslah kalau namanya bapa berbicara kepada anak dan anak mendengarkannya. Alasan yang ketiga kenapa Tuhan berbicara kepada kita, karena setiap hari Allah menunjukkan berkat-berkat-Nya, jalan-jalannya. Karena setiap hari kita butuh pertolongannya. Setiap hari kita ingin memutuskan sebuah keputusan dan butuh pertolongan Tuhan, butuh firman Allah. Makanya Allah berbicara kepada kita setiap saat. Supaya apa? Supaya kita jangan salah memutuskan sesuatu, supaya jangan kita salah mengerjakan sesuatu, supaya jangan kita salah melangkah, salah memilih, salah bertindak. Karena manusia itu seringkali banyak kesalahannya, sementara Allah tidak pernah salah. Bapa yang baik, Allah yang baik selalu berkata kepada anaknya dan berkata, "Anakku, keputusanmu tidak tepat. Anakku, keputusanmu salah. Anakku, jalan yang kau lalui tidak benar. Anakku, jalan yang kau tempuh itu tidak pas." Karena kita seringkali salah dalam mengambil sebuah tindakan dan keputusan. Itu sebabnya Tuhan mau berbicara banyak kepada kita. Kapan? Setiap hari. Karena itu saudara yang Tuhan kasih, mari kita belajar menyendengkan telinga kita, mempertajam spiritualitas kita, manusia Allah, manusia anak-anak Allah, supaya kita belajar peka mendengar suara Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka Allah seringkali berbicara, kerap kali berbicara kepada umat manusia ciptaannya yang dikasihinya, umatnya, melalui berbagai macam cara. Allah ada kalanya berbicara langsung, contoh kepada Adam dan Hawa, kepada Nuh, dan kepada Abraham. Allah berbicara langsung kepada hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab dibicarakan. Tetapi ada kalanya juga Alkitab menceritakan Allah berbicara lewat para malaikatnya. Kepada Abraham juga Allah berbicara lewat malaikatnya.
Dalam bahasa teologi teopani. Dan bisa juga Allah berbicara lewat para nabi. Para nabi diutus menyampaikan pesannya Allah. Itulah hebatnya Allah kita, mempercayakan perkataan suaranya melalui para nabi yang dipilihnya, dikuduskannya menjadi lidah bibir Allah, berbicara kepada umatnya. Tetapi ada kalanya juga Allah berbicara lewat alam. Bapak Ibu, rekan-rekan yang Tuhan kasihi, kita mengenal bahwa ciptaan Allah, yaitu alam semesta ini adalah pernyataan umum bahwa dunia dan segala isinya ini sebenarnya adalah karya besar maha agung, yaitu Allah sendiri. Allah berbicara lewat ciptaannya. Tapi ada kalanya juga Allah berbicara lewat badai dan topan dan pergumulan hidup yang hebat. Beberapa kali Allah berbicara kepada Israel, mengingatkan Israel lewat bencana, lewat musibah kering zaman Elia dan Elisa. Ya, memperingatkan Yunus supaya bertobat lewat Kejadian. Dan ada banyak lagi contoh-contoh bagaimana Allah berbicara kehidupan sehari-hari lewat badai dan sebagainya. Seringkali juga Allah berbicara kepada kita lewat pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Saudara, sampai hari ini karena Allah kita hidup, Dia masih berbicara kepada kita. Lewat apa? Bisa lewat mimpi, bisa juga lewat peristiwa, ada sebuah kejadian di sekitar kita, atau juga lewat firman Allah. Inilah perkataan Allah yang layak kita dengar dan kita mengerti. Hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Kenapa kita perlu waktu-waktu khusus mendengar suaranya? Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, Yakobus berbicara, menasihati, menegur, menguatkan, meneguhkan kepada kedua belas suku Israel yang dalam perantauan, yang sedang dalam pergumulan. Apakah ajarannya? Pasal 1 ayat 25, Alkitab berkata begini: tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara yang Tuhan kasihi, saya percaya orang senang mendengar kata yang terakhir tadi. Apa kata yang terakhir? Dari ayat 25, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Semua orang di bumi ini pengen berbahagia. Tidak ada seorang pun yang tidak pengen berbahagia. Dan dunia pun sebenarnya sedang menawarkan banyak fasilitas untuk berbahagia. Dan ada kalanya kita juga punya konsep dunia untuk membahagiakan rumah tangga kita masing-masing. Tapi sayangnya dunia menawarkan kebahagiaan yang sifatnya sesaat, yang tidak pernah abadi, yang bisa berubah kapan saja, tidak bisa dipegang dan tidak pernah kekal. Ya, itu dunia. Seringkali kita berpikir kalau kita menjadi orang yang kaya kita berbahagia. Belum tentu. Seringkali kita berpikir kalau pasangan hidup kita cantik atau ganteng kita berbahagia. Belum tentu juga. Seringkali kita berpikir kalau kita punya jabatan, punya gelar, punya kedudukan, kita adalah orang yang paling berbahagia karena kita disegani oleh banyak orang karena kedudukan dan jabatan kita. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Seringkali kita berpikir kalau kita menjadi orang yang karirnya naik terus, kita disebut berbahagia. Belum tentu juga. Ya, seringkali kita berpikir kalau kita menjadi orang yang terkenal, kita berbahagia. Belum tentu juga. Ada kalanya bisa berbahagia, ada kalanya juga tidak. Jadi belum tentu. Apa yang ditawarkan dunia belum menjamin kebahagiaan kita. Karena dalam diri manusia, dalam diri kita ini, ada ruangan-ruangan tertentu yang tidak bisa diisi oleh dunia untuk membahagiakan kita.
Karena ada satu ruangan khusus yang perlu diisi oleh Allah, oleh Roh Kudus, oleh firman, untuk kita hidup bisa berbahagia. Jadi sekali lagi saudara yang Tuhan kasihi, saya tidak melarang saudara untuk bercita-cita, berangan-angan hidup berbahagia. Silahkan. Saya tidak melarang saudara punya kekayaan yang banyak, punya jabatan yang keren, punya fasilitas hidup yang luar biasa. Silakan, itu adalah hak saudara dan saya. Tuhan tidak melarang, Tuhan tidak marah. Tapi belum tentu fasilitas hidup kita tadi itu membuat kita berbahagia. Karena kepuasan hiduplah sebenarnya yang membuat kita berbahagia. Kapan hidup kita menjadi puas dan berbahagia? Dikala hidup kita dipenuhi kebahagiaan sejati yang datang dari Tuhan. Mari kita belajar firman hari ini. Alkitab katakan kalau kamu melakukannya, kamu akan berbahagia. Mari lihat ayat 25. Tetapi barang siapa, Yakobus berkata, tetapi siapapun di antara kamu, hai orang-orang Israel yang sedang bergumul dalam hidupmu, siapapun Anda, kalau kamu meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia dalam perbuatannya. Saudara, Yakobus berkata begini, kita ini punya hukum. Apa itu hukum kita? Adalah firman Allah, suara Allah. Ini Alkitab ini adalah isi hati Allah. Alkitab ini adalah suara Allah. Alkitab ini adalah hukum Allah. Alkitab ini adalah aturan Allah. Alkitab berkata, kalau kita mendengar suara Allah, menelitinya, inilah buku yang paling sempurna. Di dalam dunia ini tidak ada buku yang sesempurna Alkitab. Kenapa? Karena tidak ada satu buku pun yang disebut firman Allah. Semua buku apapun dalam dunia disebut adalah karya manusia, bercerita tentang manusia, ditulis oleh manusia. Tetapi Alkitab ini adalah karya Allah, berbicara tentang Allah, ditulis oleh manusia yang diilhami oleh Roh Kudus. Inilah Alkitab kita. Dan yang hebat adalah bahwa Alkitab kita ini berkuasa dulu, sekarang, untuk selama-lamanya. Dan apa yang ada dalam Alkitab adalah penggenapan dari firman Allah. Alkitab adalah buku tentang karya Allah untuk manusia yang tidak pernah usang, yang tidak pernah tidak up to date. Relevan sekali Alkitab kita ini, berbicara keajaiban-keajaiban Allah, sempurna adanya. Paulus berkata, Injil ini, Alkitab ini, kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya Yakobus berkata, barang siapa meneliti Alkitab, meneliti dengan sungguh-sungguh firman Allah, hukum ini, Alkitab ini sempurna adanya. Hukum ini hukum yang memerdekakannya. Coba saudara bandingkan dari kitab Yohanes pasal yang ke-8. Kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Mengatakan apa? Yesus mengatakan siapa dirinya. Setelah Yesus mengatakan tentang siapa dirinya, banyak orang percaya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, yaitu hukum Allah, firman Allah, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yakobus berkata, hukum yang kita teliti itu sempurna. Alkitab ini buku yang paling sempurna di muka bumi ini. Kalau kita menelitinya dengan baik-baik, perhatikan, hukum ini tidak ada salah, tidak ada cacat, sempurna. Dan hukum ini berkuasa memerdekakan manusia. Dari apa? Dari dosa, dari penyakit, dari beban berat, dari pergumulan manusia. Jadi firman diberikan kepada manusia untuk memerdekakannya. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kebenaran yang kamu terima
yaitu hukum Allah, firman Allah, akan memerdekakan kamu. Tidak ada buku Bapak Ibu yang berkuasa memerdekakan kita dari dosa. Tidak ada. Tidak ada buku yang sehebat apapun di bumi ini yang bisa memerdekakan kita dari rasa takut, cemas, dan khawatir. Tidak ada. Tidak ada suara kenabian yang tertulis dalam Alkitab yang mampu menghibur kita kecuali apa? Firman Allah. Saya juga jadi heran kalau Alkitab sedahsyat ini, sehebat ini, kita semua nggak cinta firman Allah, tidak suka menelitinya hukum ini. Kita lebih suka meneliti buku-buku yang lain yang diciptakan oleh manusia, yang dikarang oleh manusia. Kita lebih suka kepada buku-buku cerita dongeng, cerita nenek moyang, cita-cita yang tidak membangun, yang hanya horor. Sementara buku yang memerdekakannya tidak pernah kita teliti. Inilah hukum Tuhan. Wow, luar biasa. Mari kita lanjutkan. Saya berharap setelah kita mengerti hukum Tuhan, Injil Tuhan yang sempurna dan yang memerdekakannya, saya berharap kita semua cinta akan hukum ini. Terus Yakobus berkata begini, kamu tidak boleh hanya mendengar dan habis itu berlalu atau melupakannya. Kamu tidak boleh hanya mendengar firman, mendengar suara Tuhan dan habis itu selesai. Tidak boleh. Kamu harus belajar apa? Menelitinya. Kamu harus belajar dengan tekun menyelidikinya. Kamu harus belajar untuk mendengar dan tidak gampang melupakannya. Dan kamu tidak boleh hanya mendengar, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Wow. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jadi membaca Alkitab itu tidak sekedar dibaca. Taurat Tuhan itu, firman Allah, suara Allah itu didengar, direnungkan, ditelaah, diyakini. Dari apa yang kita dengar, kita pikirkan, kita telaah, kita yakini, timbul iman. Pada akhirnya muncullah pengharapan dan tindakan yang mendatangkan berkat dan kemuliaan. Tapi tidak sedikit orang habis dengar firman hari Minggu, hilang begitu saja. Tidak ada bekasnya, saudara. Kalau ditanya, udah dengar firman? Sudah. Apa cerita firmannya? Nggak tahu, tadi lupa. Nggak ngerti lah, pokoknya adalah. Baru juga 1 jam pulang gereja, atau 1 jam kita habis kebaktian online, dan kita lupa. Alkitab mengajar kita, kalau kamu mendengar, jangan cepat dilupakan firman itu. Teliti setelah kamu mendengar firman di hari Minggu di saat kau ibadah. Renungkan kembali, teliti kembali. Renungkan dengan tekun. Dalami semua firman yang kau dengar. Jangan cepat melupakannya. Dan lakukanlah, engkau akan berbahagia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pertanyaan saya sekarang begini. Kapan Anda meneliti firman dengan tekun? Kapan Anda mendengar firman dan tidak cepat melupakannya? Kapan Anda duduk manis, duduk diam, mendengar suara Tuhan dengan begitu betahnya? Kapan? Harusnya kita orang-orang percaya, kalau kita mengerti tentang betapa hebatnya suara Tuhan, betapa hebatnya Alkitab ini, kita akan berlama-lama di sana. Untuk ngapain? Untuk merenungkan dan meliti firman Allah. Kepada Timotius, Paulus berkata di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 6, bahwa firman itu berkuasa. Berkuasa untuk apa? Menasehati, memperbaiki orang dalam segala kesalahan. Jadi kalau ada orang-orang salah, orang-orang berlaku tidak benar, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, Bapak Ibu jangan dengan nasihat manusia, jangan pakai logika kita, jangan pakai filsafat kita. Kalau Anda menemukan suami yang salah, suami yang perlu diperbaiki, kalau Anda menemukan istri yang perlu diperbaiki, menemukan anak yang tingkah lakunya menyebalkan atau tidak baik kelakuannya dan memberontak dan sebagainya,
Alkitab berkata, firman Allah 2 Timotius 3:16 dikatakan berkuasa untuk memperbaiki kesalahan. Itu sebabnya pada hari ini dengar baik, orang yang mencintai Taurat Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Firman ini membersihkan, firman berkuasa untuk menyempurnakan, firman berkuasa untuk menguatkan dan meneguhkan, firman berkuasa untuk memberkati setiap orang-orang percaya. Bukankah kitab Mazmur berkata pasal 1 ayat 3, orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, aliran air, yang terus bertumbuh dan berbuah, dan akan berbuah pada waktu dan pada musimnya. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, meneliti firman setiap saat, akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari dengar, ini penting buat kita. Pertanyaan saya sekarang, kapan Anda meneliti firman? Kapan Anda duduk diam merenungkan firman? Kapan Anda bersaat teduh di dalam hidup ini, dalam waktu 24 jam? Saya setiap hari bangun sebelum jam 5. Setiap hari. Saya tidak perlu dibangunkan oleh jam. Jam berapapun saya tidur malam, sebelum jam 5, jam 4, setengah 5, saya pasti sudah bangun. Ngapain? Saya tinggalkan kamar saya. Saya mulai datang kepada Tuhan pagi, mulai menyembah, baca firman setiap hari. Minimal 3 pasal, 4 pasal, 5 pasal, menjadi gaya hidupku setiap hari. Aku mendengar suara Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena saya rindu Tuhan menunjukkan berkat-berkat-Nya. Saya setiap hari perlu mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena saya takut langkahku salah, keputusanku salah. Saya perlu mendengar suara Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena saya butuh kekuatan dalam hidup ini. Kenapa saya baru mendengar suara Tuhan? Karena Allah akan berbicara kepadaku sesuatu yang baru setiap hari. Itu sebabnya saya butuh suara Tuhan. Saya tidak mengharuskan saudara seperti saya yang bangun jam 5 dan sebelum jam 5 pagi untuk bersaat teduh. Tidak. Kita punya gaya hidup, kita punya style hidup, kita punya mengatur waktu, kita punya kegiatan, aktivitas kita berbeda-beda. Tadi waktu setengah 5, jam 4 pagi saya bangun waktu buat saya. Tetapi karena saya seorang gembala sidang, setiap pagi, jam 5 pagi, saya sudah mengirim renungan pagi kepada siapa? Kepada seluruh sidang jemaat yang kugembalakan, yang kulayani. Aku kirim renungan setiap pagi 5 menit, belajar mendengar suara Tuhan, belajar mempertajam telinga. Capek kita dalam waktu 20 jam lebih, kita mendengar berita-berita yang menakutkan, berita yang mencemaskan, berita yang membuat kita khawatir, berita membuat kita wow, kundakulana, membuat kita tidak berpengharapan. Ya, setiap bangun pagi kita nonton TV, dengar berita di radio sambil mengendarai kendaraan ke Jakarta atau kemana saja, kita buka gelombang radio kita, beritanya apa? Pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, ribut, bentrok, saham turun, bangkrut, kebakaran, berita-berita keributan di mana-mana. Itu yang mewarnai hidup kita setiap hari. Itulah sebabnya muncul ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Iman kita tidak bertumbuh karena itu. Karena itu sebelum kita mendengar berita apapun dari dunia ini, mari dengar berita surgawi. Bapa, biarlah pagi ini Engkau memberkati aku dengan suaramu. Aku percaya berita surgawi menguatkan. Berita surgawi tidak salah. Suara Tuhan benar adanya, mewarnai hidupku setiap hari mulai pagi ini. Wow, kalau kita mengerti kebenaran ini, apapun berita yang kita dengar dari dunia tidak lekas membuat kita cemas dan takut. Kenapa? Karena suara Tuhan mendasari hidup kita bersama-sama. Atau mungkin saudara sampai kantor atau sore hari bersaat teduh, semua berita yang kita dengar dari dunia pada akhirnya
Di saat sore hari atau malam hari, ada waktu Tuhan berbicara begini, yang kamu dengar sepanjang hari, ini yang benar, ini yang salah, ini yang patut kamu ikuti, yang tidak. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya dan berkata, kuat dan jangan takut. Orang-orang yang kuat dengan Tuhan adalah orang-orang yang sering dengar suara Tuhan. Saudara dengar baik, firman ini kekuatan yang menyelamatkan. Firman ini kebenaran yang memerdekakan. Jadi kalau saudara mendengar suara Tuhan, saudara akan dimerdekakan. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, saudara akan kuat. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, saudara akan sembuh. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, saudara akan punya pengharapan. Kalau saudara suka mendengar suara Tuhan, Anda akan diberkati oleh Bapa di surga. Karena itu hari ini dengar baik, ini penting buat kita. Kasih space, kasih waktu, kasih kesempatan. Tidak hanya mendengar dunia, tapi biarkanlah suara Tuhan terngiang-ngiang. Biarkan suara Tuhan mewarnai hidup kita. Biarkan suara Tuhan memenuhi hidup kita, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Percayalah Bapak Ibu dan Tuhan kasih, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang terus berbicara setiap saat kepada kita, setiap waktu. Saya percaya kalau Anda hari ini mengerti firman, mengerti kualitas hukum Tuhan dan suara Tuhan yang hebat, Anda akan merasa tidak berbahagia kalau Anda tidak mendengar firman dan melakukannya. Saya percaya kalau Anda mengerti kualitas firman, kesempurnaan firman yang begitu hebat, inilah suara Tuhan, saya percaya bahwa Anda akan merasa gelisah kalau Anda nggak mendengar berita ini. Karena itu sekali lagi, dengar firman, kasih waktu yang tepat buat Tuhan, biarkan Tuhan berbicara hidupmu. Saya percaya kalau Tuhan berbicara kepada kita, kita akan melihat perkara-perkara ajaib. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Saya mau sampaikan sekali lagi, kasih waktu, kasih kesempatan, kasih space buat Tuhan berbicara kepada kita kapan saja, di mana saja. Karena Allah memang ingin menyuarakan suara kepada kita supaya kita kuat dan terberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Firman yang memperbagi kelakuan, firman yang memerdekakan, firman yang dirindu-rindukan oleh para nabi, firman yang dirindukan oleh anak-anak Allah, firman yang hari ini kami rindukan. Dan kami berkomitmen hari ini untuk memberikan waktu kami, saat-saat tertentu untuk Tuhan berbicara atas kami. Kepada kami semua yang mendengar firman dalam ibadah ini, Tuhan memberkatinya. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami selalu memperdengarkan suara-Mu dalam hidup kami. Biar Engkau yang berbicara atas kami, supaya kami tidak jatuh, tidak lemah, kami tetap kuat, kami tidak salah. Karena kami peka dengan suara Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, aku berdoa dan bersyukur karena Bapa sudah berbicara kepada kami hari ini. Dan suara-Mu itu sempurna. Suara-Mu itu memerdekakan buat kami orang-orang percaya. Dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati dan selamat hari Minggu. Amin. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan ibadah streaming yang luar biasa, dan kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang membangkitkan iman kita, yang mengajar kita agar kita memiliki keintiman dengan Tuhan melalui saat teduh yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Naftali Untung MTH. Mari saudara, biar firman Tuhan terus melekat dalam hati kita dan kita lakukan dalam hidup kita setiap saat. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta dan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan streaming GBI Pondok Maharta dengan setia, diundang kembali untuk merasakan berkat dan lawatan Tuhan dalam ibadah streaming yang dilaksanakan minggu depan. Mari buka hatimu dan kita boleh menerima kembali berkat-berkat dari kebenaran firman Tuhan
Ibadah streaming akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 pada pukul 10 pagi. Dan kita akan diberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale dengan tema bagaimana kita intim dengan Tuhan melalui doa-doa perangan roh kita. Mari saudara, kita mau mempersiapkan diri kita agar kita boleh menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita diundang untuk kita bersama-sama setia dalam doa-doa kita, dan kita akan berjumpa dalam ibadah doa malam yang diadakan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 pada pukul 7:30 malam. Dan kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Jumat depan kita akan dilayani firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Cornelius, dan kita akan juga dilayani pemimpin pujian oleh Ibu Andriana, pemain musik oleh Saudara Given, dan pemandu admin Zoom oleh Saudara Stanley. Dan kita akan menaikkan doa bersama-sama. Doa syafaat yang pertama akan dinaikkan oleh Bapak Boas, dan doa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Saudari Devi. Mari saudara, kita buka hati kita bersama-sama untuk kita bisa menaikkan doa syafaat kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan dengan penuh sukacita selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Biar semakin setia melayani Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu depan. Biar semakin tetap kokoh imannya, semakin mengasihi Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat dan ingat bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kekuatan dan pengharapan itu selalu ada bagi saya dan saudara. Tetap jaga kesehatan, minum vitamin, tetap berolahraga, dan jangan lupa ikuti vaksin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tetap kuat dan kita tidak terpapar COVID-19. Saya undur diri dan mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berada di akhir dari rangkaian ibadah kita pada hari ini, dan kita telah diberkati dengan pujian dan penyembahan, dan telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Naftali Untung, yang mengajarkan saya dan saudara bagaimana kita intim dengan Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan melalui kita rajin saat teduh. Nah saudara, biar firman Tuhan ini terus mengasah kepekaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Diingatkan kembali pada setiap jemaat GBI Pondok Maharta, jangan lupa jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan. Dan kalau ada di lingkungan Bapak Ibu Saudara, baik dari RT, dari organisasi tertentu, untuk dapat mendaftar untuk mendapatkan vaksin, jangan lupa kita semua ikut divaksin agar kita bisa mengantisipasi dan meminimalisir pemaparan COVID-19. Diingatkan juga kepada semua jemaat, tetap semangat dan jangan lupa ikut ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang telah berlangsung pada saat ini Tuhan melalui ibadah online. Kami sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan. Kami juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Mari Tuhan, Kau memberkati, mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Naftali Untung dalam penggembalaannya Tuhan, dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua para pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah streaming hari ini. Sebagai pemimpin pujian, singer, pemain musik, pemandu multimedia, kameramen, baik semua tim Tuhan yang mengupload Tuhan ke YouTube Tuhan streaming ini, Tuhan berkati semuanya. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, juga anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu depan.
biar kiranya mereka tetap terus semakin setia dan mengasihi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Yunias yang telah ditinggalkan oleh ayahanda Bapak Tumiran kembali kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Lani, di mana Ibu Lani juga sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Biar setiap keluarga yang ditinggalkan, mereka tetap teguh memiliki iman dalam Tuhan dan Roh Kudus yang menghiburkan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada hari ini. Kami percaya kami diberkati. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan menyertai dan ajar kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu dua-dua untuk menerima berkat Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun kau berada yang menyaksikan tayangan streaming hari ini, lakukan aktivitasmu sepanjang hari ini dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pertolongan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini, pagi ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Sampai berjumpa lagi minggu depan.